Halo semua, perkenalkan nama saya Brian Faith Immanuel Bansaleng. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari kelompok kami, yaitu tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah naskah 4 alinea yang mengandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, seperti anti penjajahan, perjuangan kemerdekaan yang mencapai puncaknya, dorongan spiritual dari Tuhan Yang Maha Esa, dan penetapan tujuan serta bentuk negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila. Pembukaan ini merupakan sumber dari segala sumber hukum negara dan menjadi dasar filosofis negara. Yang berikut, pentingnya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama itu sebagai norma tertinggi. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebut sebagai Stats Fundamental Norm atau norma fundamental negara, yang merupakan norma tertinggi dalam hierarki hukum di Indonesia. Yang kedua, sumber filosofis. Pembukaan ini mengandung kaidah-kaidah dasar filosofis yang menjadi landasan bagi pembentukan undang-undang dan norma-norma hukum lainnya. Yang ketiga, tidak berubah. Berbeda dengan pasal undang-undang yang telah diamandemen, isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak pernah diubah. Yang berikut, makna setiap alinea-alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea pertama menjelaskan penolakan penjajahan dan pengakuan hak kemerdekaan setiap bangsa. Alinea kedua menegaskan kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan bangsa yang harus diisi dan dimanfaatkan untuk kemakmuran. Alinea ketiga menyatakan kemerdekaan adalah berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan pengukuhan proklamasi kemerdekaan. Alinea keempat memuat tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Bentuk negara, republik, serta dasar negara yaitu Pancasila. Kita masuk kepada berikut, pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini ada 4 gagasan dasar yang mendasari negara Indonesia, yaitu pertama, persatuan Indonesia, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan ketuhanan. Pokok-pokok pikiran ini merupakan cita-cita hukum yang menjadi panduan bagi penyelenggaraan negara dan tercermin dalam Pancasila sebagai dasar negara. Kita masuk kepada pokok pikiran pertama. Pokok pikiran pertama, persatuan. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan. Hal ini mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan individu atau golongan. Yang kedua itu pokok pikiran keadilan sosial. Negara ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini mencakup keinginan untuk mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur secara merata.
Yang ketiga, pokok pikiran ketiga, kedaulatan rakyat. Negara berkedaulatan rakyat. Negara menganut sistem pemerintahan, demokrasi, dan berdasarkan atas kerakyatan serta permusyawaratan perwakilan yang merupakan perwujudan dari sila keempat Pancasila. Yang terakhir atau yang keempat, pokok pikiran ketuhanan. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini mengandung pengertian takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan seperti yang tertuang dalam sila pertama dan sila kedua Pancasila. Kita masuk kepada berikut. Hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dengan batang tubuh 1945. Hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan batang tubuhnya bersifat kasual organis, di mana pembukaan adalah dasar filosofis dan tujuan negara. Sedangkan batang tubuh adalah penjabaran dan pelaksanaan dari nilai-nilai tersebut dalam bentuk pasal-pasal yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental dan tertib hukum tertinggi yang tidak dapat diubah karena memuat dasar negara, yaitu Pancasila, dan tujuan negara yang harus diwujudkan dengan pasal-pasal di batang tubuh. Kita masuk kepada berikut. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Yang pertama, pokok kaidah negara fundamental. Pembukaan memuat dasar filsafat negara, yaitu Pancasila. Tujuan negara, bentuk negara, serta asas-asas negara yang berlaku secara fundamental. Yang kedua, ketentuan adanya undang-undang. Pembukaan juga menegaskan adanya suatu undang-undang dasar negara dan mengatur adanya perubahan di masa mendatang melalui jalur hukum. Yang ketiga, tidak dapat diubah. Karena sifatnya sebagai dasar negara, pembukaan memiliki kedudukan lebih tinggi daripada batang tubuh dan tidak bisa diubah, karena mengubahnya sama saja dengan membubarkan negara. Baru batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai penjabaran. Yang pertama, penjabaran pokok pikiran. Isi dan prinsip yang terkandung dalam pembukaan diwujudkan dalam pasal-pasal di batang tubuh. Yang kedua, pelaksanaan nilai. Batang tubuh berisi ketentuan-ketentuan yang mengatur pelaksanaan kedaulatan rakyat dan pembentukan negara hukum seperti yang termuat dalam pembukaan. Yang ketiga, dapat diubah. Berbeda dengan Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara, itu tidak bisa diubah. Tapi kalau batang tubuh dapat diubah. Batang tubuh dapat diubah atau diamandemen sesuai dengan perkembangan zaman, namun tetap harus selaras dengan semangat pembukaan. Kita masuk kepada berikut, hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila.
Hubungan antara pembukaan 1904 Undang-Undang 1945 dan Pancasila sangat erat dan tidak terpisahkan. Pancasila adalah inti dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 karena dimuat dalam alinea keempat. Pembukaan yang merupakan pokok kaidah negara dan sumber dari segala sumber hukum, sementara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah jasad yang menjabarkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara ke dalam pasal-pasal hukum. Yang pertama itu ada hubungan formal. Rumusan Pancasila dalam pembukaan. Pancasila sebagai negara dirumuskan dan ditertibkan dalam alinea keempat pembukaan 1945. Baru kedudukan lebih tinggi. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi pokok kaidah negara yang fundamental dan menepati kedudukan yang lebih tinggi dari Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri, dengan Pancasila sebagai dasar filsafatnya. Baru hubungan secara material. Yang pertama itu sebagai sumber hukum tertinggi. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia dan menjadi landasan bagi seluruh batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan peraturan perundang-undangan lainnya. Yang kedua, penjabaran nilai. Nilai-nilai Pancasila yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kemudian dijabarkan menjadi ketentuan-ketentuan normatif yang lebih rinci di dalam pasal-pasal batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, ruh dan raga. Hubungan ini sering dijabarkan sebagai hubungan antara ruh dan raga, di mana Pancasila adalah ruhnya atau nilai-nilai utamanya, dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah raganya untuk bentuk hukumnya. Kita masuk kepada berikut. Hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945 bersifat kesatuan dan tidak terpisahkan. Proklamasi adalah pernyataan kemerdekaan, sedangkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai penjelas, penegasan serta penjabaran cita-cita luhur dan dasar negara dari proklamasi tersebut. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan latar belakang proklamasi, menegaskan hak kemerdekaan bangsa, serta menguraikan tujuan negara yang ingin dicapai setelah merdeka. Kesimpulannya, bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah pernyataan tujuan dan cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, yang berakar dan dari perjuangan melawan penjajahan. Pembukaan ini juga memuat prinsip dasar Pancasila sebagai landasan filosofis dan moral negara, serta fungsi dan tujuan negara seperti melindungi rakyat, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut serta
mentertibkan dunia. Itu saja presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan dan terima kasih.